وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وحسن الأطيار تشكو في ليالي المولد وبريد النور يغدو من معاني عربي وحسن الأطيار تشكو في ليالي المولد وبريد النور يبدو في ليالي عربي وبريد النور يبدو من معاني أحمدي وبريد النور يبدو من معاني أحمدي بليالي المولد بليالي المولد
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ibadah wa istifadah wa al-hath ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والداخل والمرضي والقرب والتوفي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat jamaah lagas al-musafirin ya lagas al-musafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini diberikan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bertatap muka di langgar al-musafirin dalam mengaji atau memperdalam ilmu atau hal-hal yang berkaitan dengan sholat, yang mana minggu tadi malam Ahad ulun datang ke sini musyawarah bersilaturahmi kepada dua panitia hari ini. Alhamdulillah kita bisa pada malam hari ini mengadakan acara silaturahmi dan safari dakwah, yang mana yang kita bahas pada malam hari ini judul yang tertulis dalam lembaran kertas yang telah kita bagi ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Para hadirin dan hadirat jemaah lagar al-musafirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah rukun dari agama, adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, barang siapa yang mendirikan salat maka sungguh dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia menghancurkan agamanya. Dalam hadis lain, hal yang penting dalam salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Yang pertama kalinya yang Allah Ta'ala hidup, yang Allah Ta'ala hisab di hari kiamat nantinya, itu adalah salat. Fa'in mu'minatul salat qubila sa'iru amalihi, apabila sembahyang kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka seluruh amal ibadah kita diterima. Namun jika sebaliknya, apabila salat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka kata Rasulullah seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sedekahnya, berbuat baiknya, ataupun amal ibadah yang lainnya, kalau salatnya diterima maka amal ibadah yang lainnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu balik salat. Hal-hal yang penting yang berkaitan dengan salat ada 3 hal. Yang pertama, syarat sahnya salat, yaitu ada 8 perkara. Jadi syarat sahnya salat ada 8. Yang kedua, rukun salat yang terbilang di para ulama ada 17 macam. Dan yang ketiga, pembatal salat, yaitu ada 14 macam. Wajib bagi
Jadi setiap orang muslim mengetahui yang tiga perkara ini. Kadang kita sembahyang kayak orang juga, cuma kadang takut dengan pembatal salat sehingga takut. Banyak orang mengatakan misalnya sembahyang padahal apa hukumnya padahal batal sembahyang padahal batal sembahyangnya. Ulun pernah yang sembahyang daerah pokoknya sembahyang jadi imam. Ulun ini Al-Quran ngalih benar bersuara kalau klasik diurut badaham gak boleh terus sebenarnya urut badaham jadi urut klasik dia suara ada nyaring lagi asalnya badaham tidak badaham badaham supaya kita boleh badaham apabila kita ada kalau lagi mengeluarkan suara hilang lalu suara ketika bacaan yang wajib misalkan baca Fatihah lalu hilang suara kita boleh badaham boleh ya tapi yang saya tetap menyaringkan suara supaya bagus lalu kita badaham sembahyang kita. Jadi belum pernah sembahyang jadi imam. Jadi suara orang ini bilang habis dah. Saatnya kan badaham ya. Itu di belakang saatnya ada makan ya. Ya orang mohon maaf karena orang badaham. Batal sembahyang badaham. Di antara yang batal salat. Kena salah. Sesuai dengan apa yang direkomendasikan dari panitia, kita malam hari ini kita membahas masalah rukun salat. Rukun salat ada 17 macam, sebagaimana dalam kitab Safinatul Najah. Yang pertama rukun salat itu niat. Kita sembahyang kalau ada niat, sangat ada sembahyangnya. Kada berniat. Apa berniat? Yaitu manda ketika kita takbiratul ihram. Allah berniat aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam bersama Allah Taala. Wajib itu kada wajib sabar kan harus dalam takbir. Cukup aku sembahyang fardhu maghrib cukup sudah. Lalu sisanya ikhlas takbir boleh dia mengucapkan boleh. Jadi aku sembahyang fardhu maghrib ibah berdalihnya 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Taala. Sah sudah takbir kita, sah sudah niat kita. Nih diperhatikan banyak orang datang berangkat Allahu Akbar bertahu takbir bertahu niat ada pernah orang bertahu menjadi dia punya apa namanya aku itu orang sebenarnya kan ada apa dia ada orang kayak kada tahu niat wahai apa matanya maka kita sembahyang pada pakai niat rukunnya kada sempurna ada bakaran supaya menyesal ada bakaran supaya terima. Pertama niat. Yang kedua perhatikan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini yang wajibnya mengangkat itu bagian dari takbiratul ihram tapi kada wajib. Boleh kita mengangkat ada bakaran kanan kita boleh. Ada apa? Yang wajibnya takbiratul ihram yaitu mengucap kalimat Allahu Akbar. Itu wajibnya. Makanya para ulama ini dalam syarahnya dalam Safinatul Najah kalimat Allahu Akbar jangan sampai salah. Misalkan Allahu Akbar bertambah wow, orang kan kayak apa untuk imam di mana ada tambah cuma mungkin menangarkan itu apa salah sampai takbirnya pada sah takbirnya Allahu Akbar. Nah kalau ayun kita tahu ada sah takbir kita ada sah sebenarnya bertambah wow boleh atau bertambah wow dia awalnya Allahu Akbar ada sah juga atau alifnya banyak bertambah supaya harap imamnya Allahu Akbar. Kada sah juga apa juga kayak imam di Makkah aja. Jadi imam di Makkah itu kita benar ada berapa kali ada. Yang ketiga di antara rukun sembahyang apa berdiri yang mampu. Rajin ada orang yang berdiri duduk sah sembahyang sunnah. Sembahyang fardu mampu sembahyang berdiri cuma sembahyang duduk kada sah. Amun
Amun sembahyang sunat boleh nggak? Boleh. Kita misalkan sembahyang tarawih ini boleh berdiri bagi imamnya ayatnya 100 atau setengah juz. Boleh lepas berdiri itu boleh nggak? Boleh. Tapi sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang fardu kita boleh. Kita mampu berdiri cuma seorang ada berdiri. Kapan kita boleh berdiri? Ketika kita ada mampu. Bisa sakit atau kepala mau anak abah rakaat pertama kalau air cuma rakaat kedua dia pas tahu ini kapan boleh nggak? Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk boleh nggak? Boleh. Urut pernah jadi makmum imamnya rakaat pertama sujud awal berdiri, rakaat kedua rupanya segala awal berdiri. Jadi sini berhukum bingung apa yang dulu ayat awal ada ternyata sujud ada awal. Jadi boleh kita sembahyang rakaat pertama berdiri, rakaat kedua kita berduduk apa boleh. Yang keempat di antara rukun sembahyang membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah yang harus bagus. Yang kayak Ustaz bilang yang bagus baca sendiri. Yang bagus suara sendiri bagus. Abad imam. Yang kali ini bilangnya bacaannya kata bagus. Hal-hal yang merubah makna dalam surah Fatihah. Jadi kata orang pertama sebenarnya kata saat ketika jadi imamnya pun bermasalah yang di belakang yang proses ada dulu mengikut sendiri. Bilanya imamnya ada pas bacaannya udah mengurangi huruf atau menambahi huruf sehingga udah para ulama berubah makna dari surah Fatihah itu ada perubahan. Nah ini kada boleh diikuti. Baca surah Fatihah. Yang kelima di antara rukun sembahyang adalah rukuk ini ada sunnah-sunnahnya, ada yang barunya. Rukuk ini sepaling kurang dalam kitab Risalatul Jami'ah. Paling kurang kita rukuk itu sekadar tangan kita sudah ada kesini. Contohnya kita contohkan sekira lebih jelaskan. Jadi rukuk itu haruslah kita cukup rukuk kayak ini. Sekadar tangan kita ini sudah sampai ke sini. Bihaitu tanamu rahatahu batai. Nah kayak ini sudah rukuk kayak ini. Tapi kurang afdal. Jadi misalkan ada saya sakit belakangnya atau apalah, ada nyaman awal lalu rukuknya kayak ini. Kayaknya dia rukuknya boleh nggak? Boleh. Sah ada sah. Cuma kita kurang afdal. Yang paling afdalnya rukuk itu kata Rasulullah, di belakang kita itu sekiranya bila diadaki hintaru pada rukuk di belakang kita ini diadaki hintaru pada rukuk. Nah untuk melakukan betul. Rukuknya, biarlah ada dosa lah ke kiblatnya. Misalkan ke kiblatnya. Katalah. Jadi sekiranya ujar Rasulullah itu ketika dianda dimintahu di dalam kita ini kata hukum mintahunya. Dan itu faedahnya apa? Faedahnya ujar para ulama itu ketika kita mengamalkan itu mulai umur nih berumur 10 tahun, mulai umur 10 tahun sampai ke hukumnya apa belakangnya. Itu kata para ulama di antara hikmahnya orang tersebut ketika inna Tuhan 70-80 berjalan berangkat dan kadang insyaallah ada raca urut belakang kita dalam gerakan ibadah itu sebenarnya ada sir, ada rahasianya yang mana orang yang sembahyang sesuai dengan aturan sunnah Rasulullah insyaallah ketika satu hayatnya masih sehat. Orang ada di sini buat hadrah dari Bakri Al-Hamid anak sidin ada di Banjar Ahmad bin Bakri Al-Hamid
Beliau itu umur sudah lebih pada 80 tahun rasanya. Masih kawat motor sawakan, berjalan rapi. Wah, saya ingin boleh ketika situ mokok rata dan langsung. Itu kan kita tahu sirnya, rahasianya. Kenapa sih ketika Tuhan masih dalam keadaan sehat? Karena ketika seluruhnya mengamalkan pas dengan salatnya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shallul kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salat kita harus sesuai dengan salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rukun. Kemudian yang keenam, bermakna. Apa arti bermakna? Apa dia? Nah, dua ini kami belajar juga biar kita sampaikan sebenarnya karena kali ini Bang hadirnya tiap malam Kamis setelah maghrib. Nah, apa arti bermakna? Berhenti sebentar sekadar baca subhanallah. Artinya ketika kita rukuk harus ada jeda sedikit setengah dengan kadar nambah subhanallah. Andai kata kita rukuk kadar berdiamnya atau ketika rukuk tangan bergerak kita pun langsung bangun. Nah ini kan ada jedanya. Sah ada rukuk kita kada sah, sah ada sembahyang kita kada sah. Yang kebanyakannya orang yang ada berjeda ini nah istilahnya apa? Al-i'tidal, yang kedua al-i'tidal, yang kedelapan tumainah. Ini banyak orang sembahyang yang rukun yang kedelapan ini yaitu i'tidal dan tumainah. Bangun dari rukun sami Allahu liman hamidah, tangan masih bergerak. Oh, berubah langsung sujud. Ini kadang-kadang yang sebentar. Jadi arti tumainah itu sabaratan anggota kita tetap berdiam. Ada bergerak lalu ketika kita sami Allahu liman hamidah, gerakan ada tangan bergerak atau kepala bergerak, ada diamnya. Ini arti tumainah itu kita bacaan anggota kita tadi yang bergeraknya dengan sekadar membaca subhanallah. Jadi kita masih bergerak nampaknya bergerak sedikit, lalu gerakan kita itu belum satu lagi sudah kita dah kesujud. Nah, hilang pemahaman kita. Bila seperti demikian itu sahabat ada salah lagi sembahyang kita. Kenapa ya? Karena rukunnya kada terpenuhi. Nomor 9, sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Sujud ini biar ada syaratnya. Ada syaratnya sujudnya, kada sekadar sujud yang ada lagi ke atas, ada syaratnya. Di antaranya syarat sujud ini meletakkan 7 anggota badan kita ke mana? Ke lantai. Jadi harus menghadap 7 anggota kita ke lantai. Yang mana 7 anggotanya apa ya? Kenapa? Telapak tangan 2 butir. Ini telapak tangan nih, telapak tangan itu menurut para ulama, sesuatu yang ketika kita rakaat yang tanda sama-sama tanda ini namanya telapak tangan. Wajib kita angkat ketika sujud. Jadi andai kata misalkan kita sujud nih, HP ini bawah nih berbunyi, kita memegang HP, HP atau mau HP kayaknya kayaknya sujudnya sah ada sah lagi, ada sah. Karena syarat sujudnya ada terpenuhi. Atau misalkan nih sini pernah taruhan lalu ketika sujud ada mana tangan dan lantai, mana tangan di mana mau tidak pun apakah berbeda ukur lalu kita rasakan sujudnya sah sujud kita pada saat tangan kita harus berangkat dua tangan. Kemudian dahi ini ujar para ulama gak penting talapis. Nama yang malapisi rupiah benar itu benar rupiah. Sehingga sujudnya ini kada di atas sajadah, kada sujudnya di mana? Di atas rupiah atau dengan begini antara punya agar dalam kulit bayi tangan bawah saja sujud di atas nafas ada sah. Atau kita sujud ya, para ulama itu kada boleh kita sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita.
tidak. Imam sujud. Nah, ini tidak, ini kan apa namanya sorban urut ini bergerak dengan gerakan urut. Lalu urut sujud di atas. Nah, sorban ini sah kada sujud urut kada sah. Kada sah. Kenapa kali bergerak dan juga gerakan kita? Atau ada mindir. Mindir ini bahasa kita apa ya? Isu. Mindir itu bahasa Arabnya macam buatnya ini. Saya ingat masih bahasa Arabnya mindir, bahasa Arabnya bahasa isu. Isu ini balakan di atas nama kita, balakan. Sujud kita di atas isu ini sah ada, sah ada. Sah apabila isunya ini beradaban. Di sini ada mandiri, di sini ada nah isu ini ada bergerak. Tapi misal kalau kita sujud di atas isu ini, ketika kita bangun, isu yang menjadi keindahan kita. Nah, sah ada sujud kita. Sah sujud kita. Diulangi sujudnya atau diulangi sembahyangnya. Boleh lawannya itu kalau ada sah boleh itu bangun deh. Kenapa aja boleh bisa ulangi sujud kita sekali lagi. Tapi kalau ada sujudnya boleh tidak apa-apa. Itu memang karena sujud kita ada salah kita wajib mengulangi. Di antaranya lagi syarat sah sujud itu mantap ini ditohor mantap karantai dan yang terakhir ini 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah ini betis. Nah ini harus terlipat. Bila ada terlipat ada sah. Ada sah dalam kaul yang pertama. Kita bila betisnya harus terlipat. Bila kita sujud nih betis ada terlipat. Nah ada terlipat kita lah. Nah itu pada sah lagi sujud kita. Kita perhatikan benar. Kalau orang mungkin sama itu betis melipat ya jangan kamu siap tuan. Lalu ada melipat nih kembali coba betis nih apa lupa lalu kalau melipat salah sujudnya salah. Karenanya kalau mau melipat yang ada sah ini bedanya kalau melipat tapi kan ada lipatnya. Nah betisnya ada lipatnya. Ini kita lah misalkan ada orang ini dia tempat di muka Al-Quran ini beli bahasa Maryam. Ini dia boleh semua dia Al-Quran. Jadi itu menurut kaum adalah yang membuatnya yang utamanya sujudnya pada sah. Yang akhirnya kalau orang satu langsung dipadahi boleh ya. Sujud mereka semuanya pada sah ya. Lihatnya jangan. Jadi harus dengan al-hikmah wal qaul bahasa bagus menyampaikan hukum bagus tidak tonton dan damin wa rumah atau pada seorang ini kan amun madakan atau pada seorang sampai yang punya tadi paling ada bisa ada berbuat lagi wa rumah amin satu nama dan jangan nama saya Muhammad dan itu sudah punya di sini itu ada tadi sampai yang punya tadi ada terlibat kami kan tak mau berjalan dulu di bagian musafirin dan ada sah nah ya jadi sujud 2 kali syaratnya ya tadinya apa tadi ini harus terbuka mata sambil tadi yang menunjukkan lantai. Kemudian yang sebelum tumanina juga tumanina. Bila kita ada dari tumanina sujudnya campur benar deh kayak mati wayang ada sah. Allahu Akbar ini adalah apa ya pokoknya kita ada sampai namanya apa nama maklumnya nama tempatnya sudah yang tahu itu rumahnya 20 rakaat rumahnya apa sujudnya kayak berpayang di sini kalau ada sembahyang tarawih anaknya juga tujuh menit itu kita dia 2 rakaat mungkin 7 menit itu yang 4 rakaat lah 7 menit jadi orang sebenarnya 7 menit 20 rakaat baik dia digawe yang 4 rakaat jadi yang kasar dari 7 menit nah tumanina ada tumanina ini adalah hukum sembahyang Buya Yahya Syekh Abdul Samad berfatwa orang yang sudah yang tahu kata pakai tumanina kata beliau sembahyangnya enggak ada sah cepat tarawih itu cepat sampai 7 menit boleh cepat bukan para orang boleh cepat tapi rukuknya diperhatikan
Yang kedua cepatnya orang tua di belakang yang sampai muka-muka saja. Ya, sadang-sadang lah. Itu cepat jadi sadang-sadang. Saya kira ini orang di belakang nikah dan mujab kawan sawah. Orang itu akan kembali nah mengikuti sawah. Nah, sadang-sadang. Nah, kemudian rasakan nih kita mah bisa mengukurnya barang. Saya insya Allah untuk putaran yang kedua mudahnya membatal sholat. Ini hari Jumat ini baru ceramah di Banjaran. Ini juga yang hasilnya harus sampaikan. Hari Jumat ini ceramah di Banjaran. Jadi ini materi yang sangat penting ya, ini jadi biar ini bisa pamer. Kita kan sekali ini aku pada yang kedua kali atau beberapa kali soalnya banyak popularannya. Jadi kami orang sabar dakwahnya orang minta bilang mohon karena yang datang oleh kami Talaga Sahabat semua itu. Jadi kami setengah bulan saat ini boleh menggunakan sini. Nah, ini rencananya itu sekali jauh sekali parah. Jadi mungkin yang akan datang kalau orang yang akan datangnya mungkin negara kita Talaga Syekh Muslimin. Jadi sekali jauh sekali parah, sekali jauh sekali parah. Nomor 11 duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu rukun sholat juga. Yang ke-12 tumanina. Wajib ketika kita duduk antara dua sujud itu harus pakai tumanina. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Jadi harus kita berdiam dulu kalau bacaannya Allahu Akbar wa rahmani wa fa'li wa rizqi wa hdi wa afini wa afani. Kemudian yang ke-13 surah tasyahud akhir. Kalau wadah kami itu biar sudah maghrib tahdid. Nah, belum masih maghrib sama itu dulu. Bila ibadah maghrib itu karena kami pulang. Tahdid itu HP ada TV, tapi ada juga. Ya mungkin 20 tahun yang lalu juga masih ingat HP itu. HP ini orangnya jadi sih pos-pos ya. Jadi si HP itu pun HP yang suaranya promonya kayak orang yang ada di belakang merah-merah ada. 20 tahun yang lalu kami juga ilmu maghrib itu dengan orang yang dulu pengajian kita mengajar satu orang bacaan sebanyak di antara yang satu tasyahud akhir tahiyyatul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Itu sudah cukup tasyahud akhir cukup gitu. Karena sallaita ala itu ada 4 meninggal. Itu yang wajib yang harus kita hafal. Ini ada Tuhannya 20 tahun alaihi wasallam tahun belum hafal tasyahud akhir. Ini sudah tanggung jawab kita. Perlu ini kenapa tasyahud akhir ini bacaannya itu adalah sembahyang. Bila kita sembahyang tasyahud akhir kita salah atau bacaannya kita salah maka sembahyangnya ada sah. Yang ke-14 dulu ketika membaca tasyahud akhir. Waktu juga pas yang terduduk tasyahud akhir saya. Nah kalau duduk tasyahud akhirnya bacanya apa ya penggalnya ada perhatian ada duduk lah. Ketika tasyahud akhirnya, kemudian yang ke-15 membaca salawat ketika tasyahud akhir. Baca salawat itu juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sudah. Ada pun kama sallaita ala sayyidina Ibrahim itu ada wajib. Itu kan yang ada keanekan oleh kita, muncul kita atau kehormatan hati wajib kita tahu ini. Apakah sudah tasyahud akhir? Alhamdulillah, tapi tidak ada apa, kita katakan jadi tidak ada menjawabnya. Ujarnya ketika kena, alhamdulillah bidalik kena di akhirat itu banyak kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa makanya sudah diterima surga yang anak masuk ke dalam neraka. Ketika hendak masuk ke dalam ya wahai Tuhan, jangan biar masukkan dulu ke dalam neraka sebelum abah dan mamamu harus masuk dalam neraka. Kenapa dalam Allah Taala ujarnya karena abah dan mamamu sudah rancang majelis, sudah rancang
orang macam-macam, tapi Sidin tidak pernah mengajari, Sidin tidak pernah mengajari sembahyang, Sidin tidak pernah mengajari tasyahud akhir, sehingga Allah SWT pada tahu di sembahyang, pada tahu di waktu sembahyang, pada tahu di waktu sembahyang. Kasihnya berapa? Kasihnya abad mamanya ketika sudah hendak masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, ditarik api neraka, dimasukkan selalu berkali masuk ke dalam api neraka. Gara-gara aku tidak menyadari, jadi kita melewati ini karena wadah kita, nah kita lajari hukum sembahyang, syarat sah sembahyang, pembatal sholat mesti dilajari supaya kita tahu. Kemudian yang ke-16 mengucap salam. Wajib kita mengucap salam, sebenarnya kalau bersalam itu apa? Langsung dari diri. Nah, ada salamnya itu ulang-ulang. Ada boleh kita salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada salam. Salam itu termasuk bagian wajib. Kita bacaannya Allah ada salam. Yang terakhir tadi target ini bersusun, artinya kalau kita bersusun boleh harus beratur-atur. Nah ini yang terakhir sembahyang. Di sini pun ada pertanyaan kan? Jika ada pertanyaan kita jawab. Mungkin ada pertanyaan apa yang berkaitan dengan yang kita bahas atau masalah-masalah yang lainnya. Ada pertanyaan ya? Nah, masalah kedua sebagian lihat pembatal salat atas macam. Kalau tadi kan sebenarnya turun jangan sampai waktunya kita bacakan pembatal salat. Pembatal salat coba lihat nomor 7. Pembatal salat yang nomor 7 nanti mana bertahan 3 kali gerakan berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Ini kita 3 kali gerakan. Perlu kita ketahui para hadirin hadirat yang akan dan musafir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan dalam sembahyang itu ada gerakan berat, ada gerakan ringan. Gerakan ringan itu ini gerakan ringan. Atau mata milar gerakan ringan. Ini gerakan ringan. Atau jenggotis gerakan ringan. Ada namanya gerakan berat. Ini gerakan berat. Itu gerakan berat. Ini impor panyuang. Ini gerakan berat. Gerakan berat. Ini gerakan berat juga. Bila gerakan ringan terlepas 100 kali dilakukan dengan catatan ada bermain-main. Akhir-akhir bermain-main. Ini kadang-kadang sebenarnya bila ini ada bermain-mainnya ada tarekannya, ada sebagian para ulama yang menganjurkan gini. Bila kita memperdebatkan orang bermain-main mau curi kawan juga, kita sebenarnya. Atau mau kawan bermain-main, kita sebenarnya. Tapi bilanya kita tadi hendak berdoa, biar tadi hendak berdoa, cuma berdoanya aturan. Bergerak. Jadi yang bergeraknya ini dia. Tidak menggeraknya lainnya. Itu pada kalau sebenarnya kita sampai 3 kali ya. 1, 2, 3 berarti kalau sebenarnya. Tarik kiri loh kita sebenarnya. Yang betapa itu. Dia yang ditanya mana jadi bila yang kata mana kurang berteman kali sedikit di pasar misalnya kita sebenarnya kita kurang mati itu bawa tarik ke warung sampai yang tadi kenapa karena dia tuh tadi bergerak 3 hari berturut-turut kita ya di antara membaca sembahyang malah bertahan 3 kali gerakan berturut-turut 3 kali gerakan berturut-turut. Maksud gerakan di sini gerakan berat. Tapi ada yang gerakan berat, tapi kata-kata sebenarnya gerakan memang dalam sholat terbagi 2. Ada gerakan ikhtiyari dikehendaki, ada gerakan ikhtiyari tidak dikehendaki
Ibawahin aja juga sholat. Itu ibawahin atau mana wahid kalau bergerak. Nah, jadi itu atau yang berpenyakit. Bukan pengobatan itu nama penyakitnya apa ya? Sampati. Faida kurfa ruha. Wa qasaytum ila al-banan. Kata sekalinya dan kasih dengan kalpana. Jadi sangat ini misalkan naudzubillah juga ada beberapa godaan besar sedikit. Sangat ini kita kalau ada tinggal tidak ada mangga jauh pikiran. Ada orang yang usul sebenarnya pokoknya tidak ada mangga stres seperti kalau ada mangga ini udah para ulama punya bergerak. Orang ada di sini ya. Tidak biasanya kata menahan. Jadinya sedang yang terbiasa berita mulai rekat pertama sampai masalah berita. Ini kata bapak karena ada udur. Bila ada udur, kita berita di kepala aja bapak. Di sini kan ada nyaman atau habis berbunyi. Nah, ini banyak orang itu habis berbunyi ambil, buka menakan pernah. Tangan kita ada bapak, ini kan bapaknya. Ada bapak gue aja tak pengen HP sebenarnya. Yang ambilnya itu masalah ambil. Kalau salah lagi saya membaca. Jadi itulah jawaban ini ada di nomor 7. Ada lagi pertanyaan? Ada yang dipertanyakan hari ini perlu masalah saja. Ada pertanyaan hari ini? Oh, senang ya. Ada pertanyaan? Oh, ini. Nah, jadi ya rokok. Sami'allahu liman hamidah, yang afdalnya tangan tak sudah. Jangan kita juga akan kita bergerak. Sami'allahu liman hamidah. Jadi ketika dia bangun dari rukuk, kita di kepala bergerak ke kanan tuh, kita bergerak kan bergerak ya. Nah, dua kalau lah tangan kanan sepetik bergerak, tangan kiri sepetik 2, 4. Nah, terus deh. Betul. Jadi tapi ada sebagian para ulama itu mengatakan di belakang saja. Nah, di sini. Ini adalah duanya di belakangnya. Nah, di sini. Cuma kalau mau kita hati para ulama, para masyayikh, guru-guru kita di Afrika ini kebanyakan mereka yang mana yakin ada ambilannya. Sami Allah liman hamidah. Perlu ada belakang sebagai mahyur. Itu ada salah lagi kita Tabawi banyak yang mau kita insyaallah mudah-mudahan kita sampaikan pada hari ini bahwa dari ini bisa yang boleh kita paham di rumah jadi ada yang perlu kita gunakan memang bisa sedikit sebelum insyaallah mudah-mudahan perkumpulan kita ini silaturahmi ini menumbuhkan kepada kita saling harga menghargai, saling menghormati, saya tidak akan mencintai dan tidak pada hati dengan dalam keadaan husnul khatimah bila Allah wa ala nabiyyih wa kulli dhikrin shalihah al-fatihah. Ya Allah ya Rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ونفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا اللهم نسأل محمد الدين وحمد سليم ويرحمنا ملك المقربين اللهم ارنا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا منه وجدنا بالعقل يا رحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله